Baiklah anak sekalian, kita ketemu lagi di semester genap tahun 2021 di bulan Januari ini, di mana kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 sehingga sekolah dalam semester yang genap ini masih diadakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Dan ini merupakan materi yang sangat bagus hari ini, di mana kita bisa mengevaluasi berbagai macam hal yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Anak sekalian, ternyata hidup itu penuh dengan perjuangan. Bahkan ada ahli mengatakan hidup itu adalah rangkaian mengambil keputusan. Bagaimana kalau kita salah ambil keputusan, itu akan berakibat fatal atau mungkin tidak berhasil. Kapan kita akan mengambil keputusan? Saat kita bangun pagi. Bangun pagi, keputusan mau bangun atau tidak. Terus setelah bangun kita mau mandi apa tidak. Setelah mandi kita mau sekolah apa tidak. Sebelum sekolah kita makan apa tidak. Dan segala macam. Sampai kita mau tidur, malamnya itu pun kita harus ambil keputusan. Nah, secara usia kalian diharapkan bisa mengambil keputusan secara bijak sehingga menghasilkan yang luar biasa. Hari-hari ini sedang dilanda, beberapa hari ini, 1-2 hari ini, Indonesia sedang dilanda krisis. Secara khusus, hari ini ada krisis kedelai. Sehingga orang mencari tempe dan tahu susah hari ini. Pengusaha tahu mereka mogok supaya minta kedelai harganya diturunkan dan segala macam. Akibatnya sehari, 2 hari, 3 hari ini kita tidak makan tempe ataupun tahu. Rugi memang, tapi yang paling rugi adalah pengusaha tempe dan pengusaha tahu. Beruntung karena saya tidak jadi pengusaha tempe hari ini. Proses pembuatan tempe tahu itu adalah diawali dari tumbuhan namanya kedelai. Kedelai mulai dari menyiapkan lahan, kemudian tumbuh, itu sudah mulai ada tantangan, mulai ada hambatan. Jadi begitu ditaruh di tanah hari ini, terus besoknya sehari 2 hari udah ada yang mengancam. Siapa yang mengancam? Ada burung, ada tikus, dan makhluk hidup merayap lainnya yang akan mengganggu sehingga hilang. Boro-boro numbuh. Tidak bisa numbuh karena dimakan oleh gulma atau makhluk hidup lain. Nah, ketika sudah numbuh, satu lubang misalnya ada 2 pohon yang numbuh, itu sampai usia sekian hari, dalam usia pertumbuhannya itu juga ada yang menghambat lagi. Kalau pas nanam salah bulan, salah mongso dalam bahasa Jawa, itu akan akibat pas musimnya ulet pada keluar, sehingga begitu keluar itu si bibit muda yang mau numbuh, udah mulai numbuh sekian daunnya, ternyata pas musim ulat dimakan ulat, gak jadi. Setelah pohonnya numbuh, itu juga butuh pemeliharaan, disiram. Nah, kalau nggak disiram, mati. Itu pun juga masalah. Kalau tidak dipelihara, mungkin kena lagi banjir, bermasalah. Belum lagi kalau kekeringan, itu juga bermasalah. Makanya kalau sampai pada tingkat terakhir kita bisa makan itu namanya tempe tahu, itu luar biasa. Jadi tanaman itu, pohon itu sukses.
bisa menghasilkan, melewati berbagai macam rintangan, hambatan, dan gangguan. Itu luar biasa. Itu pohon. Belum lagi yang namanya makhluk hidup. Hidup itu juga berbahaya. Karena ketika burung puyuh bertelur, bebek bertelur, ini binatangnya tidak bisa mengerami telurnya. Sehingga ketika burung puyuh itu punya telur, dia akan masukkan ke sarang burung lain. Nah, sementara telur burung yang punya telur situ justru disingkirkan. Telurnya dipinggirkan, dibuang atau dimakan sama si burung puyuh, dan telurnya dia taruh di situ sehingga nanti menetas. Siapa yang menetas? Menetaskan burung lain. Demikian juga bebek. Itu menandakan bahwa perjuangan itu selalu ada. Kenapa orang tua kita membuatkan rumah yang besar, rumah yang kuat, rumah yang mewah, rumah yang layak huni? Itu karena tahu dalam perlindungan siang dan malam. Dan itu sangat berbahaya karena bisa membuat kita tidak aman. Kenapa? Karena ada ancaman, gangguan, rintangan. Belum lagi setelah jadi rumah bagus, duitnya cukup, ada lagi yang namanya gempa bumi, atau banjir, atau tanah yang bergerak membuat rumah itu runtuh. Belum lagi tsunami. Wah, luar biasa. Makanya begitu rumah bisa berdiri dan tetap ada, itu perlu disyukuri. Dan ternyata perjuangan, baik itu pohon kedelai, itu burung, atau rumah, dan semua yang ada di sekitar kita sebagai bahan belajar bahwa hidup itu penuh dengan tantangan. Oleh sebab itu, kita ini, bahkan kalian semua yang sudah masuki tingkat sekolah menengah atas, kelas 11, itu sudah melewati banyak tantangan. Dari dalam kandungan, kemudian dipelihara orang tua, kemudian lahir, itu pun juga dipelihara, kemudian ada sakit penyakit, bisa ke dokter disembuhkan, belum faktor-faktor yang lain yang begitu banyak sampai saat ini. Kita bisa sehat, itu berarti perlu bersyukur, karena kalian semua adalah terhindar dari berbagai macam ancaman, dari gangguan, hambatan, ancaman dari orang lain atau faktor lain atau faktor dalam hidup diri kita, sehingga bisa sudah sampai kelas 11 SMA, bahkan semester genap, bahkan masuk ke SMA 83. Luar biasa. Itu adalah sejarah dari manusia. Semua ada perjuangan. Setiap kita punya tantangan yang berbeda-beda. Makanya kita wajib meniru belajar dari orang lain, lihat sukses. Kenapa dia bisa sukses? Karena dia bisa melakukan hal yang luar biasa, mengatasi berbagai macam tantangan. Yang menarik adalah orang itu bukan dari usaha kemudian sukses, bukan suksesnya itu, tapi orang yang sukses pasti pernah jatuh dan jatuh. Kita akan nyoroti hebatnya orang itu adalah bukan dia setelah sekian kali kemudian jadi sukses, tapi yang paling hebat adalah bagaimana dia bisa bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kejatuhan, sehingga bisa meraih apa yang diimpikan, yang dicita-citakan. Oleh karena itu, orang bijak mengatakan, kalau kita gagal sekali, kita mesti coba lagi. Terus saja, terus coba. Mencoba yang terakhir itulah pasti berhasil. Sampai kapan? Sampai terakhir. Coba terus. Pasti berhasil. Nah, dalam rangka semester
genap PKN, pendidikan kewarganegaraan. Ini ada 2 bab utama pada semester yang genap. Kita akan selesaikan yang pertama ini adalah mengenai ancaman yang ada baik di diri kita maupun di negara Indonesia. Nah, supaya kita mengawali pertemuan ini supaya tidak sepihak, saya akan masuk aja langsung ke materinya. Materinya adalah bab tentang ancaman. Ancaman, hambatan, tantangan, gangguan yang ada di negara kita. Kalau kita boleh kasih judul, ini dalam materi kita, babnya bab yang ke, bukunya boleh dibuka silakan di halaman yang ke 144. Babnya adalah bab kelima, judulnya mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sana kita akan pelajari apa itu hambatan, tantangan, apa itu gangguan, mengapa kita terancam, apa aspek yang menjadi ancaman, terus bagaimana kita mengatasinya, strategi apa. Nah, sebelum masuk ke sana, silakan ditulis mengawali pertemuan pada hari ini, pada minggu pertama ini di bulan Januari, tepatnya 4 Januari 2021, tahun baru tentunya. Tidak banyak yang akan jadi permasalahan-persoalan, namun ada dua soal yang harus dijawab. Silakan. Yang pertama, apa ancaman yang ada di kalian masing-masing? Yang pertama, apa ancaman yang ada di dalam kehidupan kalian masing-masing? Masih nomor ini. Apa strateginya dalam mengatasi ancaman itu? Dan apa jalan keluarnya? Itu soal yang pertama. Jadi kita akan kelola itu, akan kita evaluasi apa itu ancaman dalam hidup kalian semuanya, masing-masing beda ya. Ada ancaman dari mana, silakan itu. Kemudian apa strateginya menghadapi itu? Taktik, cara menghadapi itu. Terus bagaimana jalan keluarnya? Taktik bisa jadi jalan keluar, boleh aja, silakan diatur. Berikutnya, itu yang pertama. Yang kedua, apa ancaman terhadap negara kita? Ya. Apa strateginya? Bagaimana jalan keluarnya? Jadi sebenarnya soal ini sama, nomor 1, nomor 2. Nomor 1 adalah ancaman pada diri kita, yang kedua adalah ancaman kepada negara kita. Terus apa strateginya? Apa jalan keluarnya? Itu saja, 2 soal. Nah, silakan dikerjakan, nanti dikirim ke WA kelas masing-masing. Bila ada anak atau beberapa orang atau 1 orang punya ancaman namun malu atau takut diketahui oleh orang lain dan itu segera butuh jalan keluar, nah silakan kirim lewat WA sehingga bisa personal pribadi ya, kirim saja. Nanti saya juga akan jawab secara pribadi, kemudian akan saya simpan dan tidak ada 1 orang pun yang tahu masalah yang kalian sedang hadapi. Oleh karena itu boleh dikirim lewat WA ancaman-ancaman yang sifatnya adalah sangat pribadi. Perlu ingatkan bahwa setiap orang punya ancaman yang berbeda. Jadi nanti ketahuan siapa yang punya ancaman, tinggal nyontek ke temannya. Tolong kerjakan sendiri. Berapa ancamannya? Terserah. Dan saya yakin punya ancaman. Yang minim-minim 2 lah. Apa ancamannya, apa strateginya, apa jalan keluarnya. Begitu kira-kira materi pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Kita akan ketemu lagi pada minggu yang akan datang.